berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah PT. Nah, pada pagi hari ini pelayan firman akan dipimpin oleh Kak Silva. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyi lagu Mars PT. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena atas berkat kasih dan karunia Tuhan di pagi hari ini kami dibangunkan dalam keadaan yang sehat dan kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah PT. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati Kak Silva yang akan membawakan firman, kiranya Tuhan Yesus tetap menuntun menyertai setiap kehidupannya. Ibadah kami pada pagi hari ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 80 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan membaca secara responsorial. Mazmur 80 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ya adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh.
kita bertemu kembali di ibadah berkat teruna kita pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita masuk dalam renungan untuk firman Tuhan kita. Tapi sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik bisa persiapkan terlebih dahulu Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kalau sudah adik-adik mendapatkannya, biarkan Alkitab tetap terbuka, dan sebelumnya kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur padamu untuk setiap setia kasih karunia yang boleh Tuhan anugerahkan hari lepas hari kepada kami. Sampai pada saat pagi ini ya Tuhan, kami masih boleh diperkenankan untuk melaksanakan ibadah berkat teruna semua karena penyertaan Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, mari kita buka Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita membaca Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita tadi sudah membaca dari Yesaya pasal 35 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nah, dalam pembacaan kita ini, Yesaya memberikan kita harapan baru kepada umat Tuhan yang mampu bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagi mereka yang menderita, yang sakit, yang tertindas, serta tidak mendapat keadilan di dalam dunia ini akan bersukacita karena Allah sendiri yang akan datang menebus dan memberikan kelegaan. Nah adik-adik, sebelumnya Yesaya juga menggambarkan bagaimana Allah mendatangkan penghukuman dan membinasakan bangsa-bangsa yang hidup dalam dosa, yaitu seperti bangsa Israel dan Yehuda. Diibaratkan sebagai padang gurun, bangsa Israel dan Yehuda ini diibaratkan sebagai padang gurun dan padang kering yang tidak ada kehidupan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena bangsa-bangsa ini mengalami penghukuman dari Tuhan akibat dari dosa-dosa yang mereka perbuat, di mana mereka mulai mengkhianati dan tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka hidup menurut adat istiadat bangsa lain yang menyembah berhala. Oleh karena itu Tuhan pun menghukum mereka melalui bangsa Asyur. Nah,
akibat dari dosa dan pemberontakan yang mereka buat inilah yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Manusia mulai melupakan Tuhan, dan kalau manusia sudah menjauh daripada Tuhan, maka manusia akan hidup tanpa harapan dan tanpa tujuan, sehingga hidup mereka pun akan menjadi sia-sia. Hidup mereka dan hidup kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak punya hidup tanpa harapan dan tanpa tujuan. Nah, adik-adik, bagaimanapun juga kita sebagai manusia yang sangat-sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena agar hidup kita itu dapat terus dituntun dan menjauhkan kita dari dosa, mengarahkan kita kepada hidup yang benar. Maka dari itu adik-adik, kita harus membuka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan agar hidup kita selalu di dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh penebusan, pengampunan, dan pemulihan daripada Tuhan. Nah, di sini Yesaya mengatakan bahwa padang gurun, padang kering, dan padang belantara akan bersorak-sorai karena melihat kemuliaan Tuhan. Artinya, melalui kehadiran Allah ini, maka kehidupan umat Tuhan akan mengalami perubahan dan pembaharuan yang luar biasa. Orang percaya akan bersuka cita ketika hari penebusan itu terjadi. Nah, untuk itu Yesaya mendorong umat Israel untuk menanti dengan penuh semangat akan datangnya penebusan Tuhan. Dengan adanya pengharapan ini, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka. Nah, jadi adik-adik, dalam renungan firman Tuhan kita hari ini, Yesaya juga mau mengajak kita supaya kita itu hidup selalu di dalam Tuhan, karena kita hanya manusia lemah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan yang menuntun hidup kita. Dalam kehidupan adik-adik pun, adik-adik harus bisa selalu menghadirkan Allah dalam hidup adik-adik. Misalnya dalam pendidikan adik-adik mungkin banyak dituntut harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan mungkin membuat adik-adik juga lelah dan terus mengeluh. Nah, tapi firman Tuhan juga mau mengingatkan kita kembali untuk jangan menyerah, dan apalagi di masa pandemi ini, adik-adik mungkin mulai merasa jenuh dan merasa bosan jika harus belajar dari rumah. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita harus yakin dan percaya bahwa masa pandemi ini pasti akan berakhir. Tuhan tidak pernah diam, dan Tuhan hanya menginginkan kita untuk lebih bersabar lagi sambil kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian satu lagi, kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik mungkin saat ini lagi di masa-masa remaja yang mungkin sudah ada yang mulai merasakan yang namanya jatuh cinta dengan lawan jenis. Nah, di sini kakak mungkin bukan maksudnya melarang adik-adik untuk berpacaran dengan lawan jenis, tapi yang jadi masalahnya mungkin ketika pasangan kita itu berbeda agama dengan kita. Nah, mungkin sekarang adik-adik menganggapnya tidak apa-apa, tidak masalah, karena masih muda juga, masih kalau sekarang bilangnya masih cinta monyet. Nah, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau adik-adik mungkin adik-adik juga ada yang menganggap, saya bisa kok, iman saya kuat, saya maksudnya tidak mungkin ikut dengan dia. Nah, itu kalau adik-adik tetap menganggap iman adik-adik kuat, ya, tapi kalau adik-adik beribadah saja, bahkan mungkin untuk ibadah PT saja adik-adik masih malas-malasan, masih ogah-ogahan. Nah, bagaimana bisa adik-adik menganggap bahwa iman adik-adik itu kuat? Maka dari itu adik-adik lebih baik kita memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Perjalanan adik-adik masih panjang dan banyak yang bisa adik-adik lakukan di masa muda sekarang ini dengan membanggakan orang tua, rajin belajar dan membantu orang tua di rumah juga bisa adik-adik lakukan, atau adik-adik juga bisa menjadi contoh di rumah adik-adik. Misalnya mungkin masih di rumah masih ada yang malas-malasan, orang tua
papa mamanya mungkin masih ada yang masih malas-malasan kalau beribadah. Nah, mungkin adik-adik bisa memberi contoh, mungkin adik-adik bisa mengajak duluan orang tua, Pak, Ibu, ayo kita bersama-sama beribadah. Atau mungkin adik-adik bisa beribadah sendiri supaya orang-orang di rumah bisa melihat bahwa oh ini loh ternyata anaknya saja rajin beribadah. Nah, mungkin dari situ adik-adik bisa menjadi contoh di tengah-tengah keluarga, menghadirkan terang Kristus di tengah keluarga adik-adik. Nah, jadi adik-adik, hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup dalam penantian. Penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Selagi kita menanti, kita terus melakukan kehendak Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa penantian kita ini tidak akan sia-sia, dan pada waktunya tiba, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal yang sempurna kepada kita. Jadi demikian renungan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari sama-sama kakak akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya memampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu berpengharapan penuh kepadamu. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk kami adik-adik teruna yang boleh senantiasa selalu melaksanakan ibadah berkat teruna meskipun di rumah masing-masing. Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati. Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Begitu juga untuk kedua orang tua yang mereka dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Tuhan senantiasa selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi orang tua adik-adik teruna kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami kakak layan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan juga senantiasa memampukan kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, pada pagi ini kami mau berdoa untuk Kak Maya yang dalam pemulihan. Tuhan kiranya menyembuhkan, memberikan kekuatan kesehatan sehingga di minggu-minggu berikutnya Kak Maya boleh bersama-sama dengan kami melayani Engkau dan juga dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya kembali dengan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga dengan keluarganya, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan selalu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang seminggu ke depan. Tuhan kiranya memberkati kami semua dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Begitu juga kami mau berdoa untuk di masa pandemi sekarang ini, Tuhan selalu memampukan setiap tim medis, dokter, perawat yang boleh terlibat langsung di dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan selalu bagi mereka, memberkati mereka. Begitu juga dengan pasien-pasien yang boleh, mungkin yang pasien yang positif ataupun ODP, PDP, OTG, Tuhan kiranya selalu memberkati. Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Kami percaya pandemi ini juga akan segera berakhir, semua karena penyertaan dan tuntunan dari Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan dengarkanlah doa kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Kiranya adik-adik di rumah tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.